Baik, selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 1 Oktober 2022 kita akan melanjutkan Bible study kita dari buku Christ and His Righteousness pada chapter 11 ya. Tapi sebelum kita mulai, kita sediakan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala berkat dan kasih sayang yang Tuhan selalu berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini memberi kami kesempatan untuk kembali mempelajari akan firman-Mu dan pekabaran yang Tuhan rindukan supaya kami mengerti. Ya Tuhan, sediakan hati kami, buka pikiran kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran yang Tuhan rindukan kami mengerti. Dan terima kasih untuk Roh Kudus yang akan membimbing kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh mengerti kebenaran-kebenaran yang akan memerdekakan kami dari setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, memberkati jaringan internet selama Zoom berlangsung, dan memberkati juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama selalu menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Bible study kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, teman-teman, saat ini kita akan melanjutkan Bible study kita dalam buku Christ and His Righteousness. Ini kita udah masuk pada chapter 11 ya. Dan sebelum kita lanjut, kita akan mengulangi sedikit ya mengenai pelajaran tentang penerimaan Kristus ya. Penerimaan Tuhan atau penerimaan Kristus terhadap manusia. Jadi pada waktu yang lalu kita telah belajar ya mengenai penerimaan Tuhan itu kepada manusia itu tanpa syarat ya. Tanpa syarat siapapun dia ya. Tuhan telah menerimanya. Bahkan Tuhan telah menerima manusia itu sebelum manusia itu jadi orang baik atau jadi orang benar. Tuhan menerima manusia itu sejak masih berdosa ya. Jadi penerimaan Tuhan tidak bergantung sama sekali dari manusia. Dan Tuhan telah menerima manusia itu bukan hanya orang-orang yang benar ya atau umat pilihan, tidak, tapi siapapun dia yang namanya manusia berdosa, Tuhan telah menerimanya. Dan saudara-saudara, ketika kita mempercayai ya, ketika kita mempercayai hal itu sebenarnya akan sudah cukup untuk memberikan kita kebenaran ya, kebenaran. Dan apa yang kita pelajari mengenai penerimaan ini menjadi satu landasan ya, landasan bagi kita untuk memahami antara agama yang benar dan agama yang salah, kepercayaan yang benar dan kepercayaan yang salah. Kalau kepercayaan yang benar itu Tuhan yang terima dulu baru kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi kalau kepercayaan yang salah atau agama yang salah, itu akan manusia buat dulu ya sesuatu baru Tuhan menerimanya. Dan ini teman-teman bisa saksikan ya, akan kita jumpai dimanapun kita berada ya. Kalau kita melihat ada satu yang mengajarkan bahwa kita harus buat dulu sesuatu baru Tuhan menerima, kita bisa pastikan inilah satu kepalsuan ya atau satu penyimpangan dari penjelasan tentang Tuhan yang sesungguhnya. Kemudian kita juga telah belajar tentang iman ya, bagaimana iman ini menjadi kunci ya, bagaimana kita dibenarkan oleh iman ya. Bagaimana kita mengalami pembenaran, iman ini sangat menentukan. Dan kita telah belajar ya, ketika kita menerima pernyataan Tuhan mengenai penerimaan Tuhan ya,
kepada kita manusia yang berdosa, tidak ada kata tapi yang harus keluar ya. Penggunaan kata tapi terhadap pernyataan firman Tuhan yang begitu jelas telah menebus kita, telah menerima kita, itu adalah satu bukti bahwa kita tidak percaya dengan Tuhan. Jadi ketika ada firman Tuhan yang mengatakan Tuhan telah menebus kita, Tuhan telah membenarkan kita, tapi kita berpikir ada tapinya gitu, itu artinya kita tidak percaya. Dan kemudian ketika Tuhan telah menebus kita, ada juga alasan yang kita buat ya. Kita belum merasakan apa-apa. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Tuhan telah menerima kita gitu. Kita belum ada kesaksian di dalam diri kita yang membuktikan bahwa saya diterima oleh Tuhan, ya. Bagaimana saya bisa yakin Tuhan telah menerima saya gitu. Nah, ini adalah salah satu bukti kita juga tidak percaya terhadap firman Tuhan. Jadi kesaksian ya, kalau yang kita pelajari pada waktu yang lalu itu adalah akibat dari kepercayaan kita terhadap firman Tuhan. Bukan sebaliknya ya, bukan sebaliknya. Bukan karena kita bukan kita merasa dulu ya, bukan kita merasa dulu kita punya kesaksian baru Tuhan menerima saya ya, adalah bukti bahwa Tuhan telah menerima saya. Tetapi sebaliknya, karena Tuhan menyatakan dalam firman-Nya bahwa Dia telah menerima kita ya, dan kita percaya, maka kesaksian itu akan ada secara otomatis. Jadi orang yang menunggu bahwa dia harus merasakan dulu sesuatu baru dia bisa percaya, itu artinya dia juga tidak pernah percaya terhadap firman Tuhan. Jadi cukuplah pernyataan firman Tuhan sesederhana apapun itu udah cukup untuk membangkitkan iman, ya. Apakah kita membacanya langsung atau kita mendengarkan dari orang lain, firman Tuhan itu udah cukup membangkitkan iman kepada kita, sesederhana apapun, sependek apapun kalimat firman Tuhan itu. Ketika kita melihat bahwa itu adalah sebuah pernyataan dari Tuhan, dan kita yakin Tuhan itu tidak pernah berdusta terhadap manusia ya, terhadap siapapun, maka kita tahu persis apapun itu ya, dari pernyataan firman itu udah cukup membangkitkan iman kepada kita. Jadi teman-teman, iman yang muncul sebenarnya itu secara otomatis ya, iman yang muncul secara otomatis dimanapun ada firman Tuhan, di situ pasti ada iman. Jadi kita jangan pernah menunggu kita harus merasakan sesuatu baru kita mengatakan oh kita akan punya iman ya. Tidak demikian ya. Kita nggak harus merasakan dulu sesuatu baru kita baru kita bisa mengatakan oh saya percaya terhadap firman Tuhan. Oh Tuhan menerima saya karena saya sudah merasa oke dengan Tuhan. Tidak ya teman-teman. Jadi sesederhana apapun firman yang dinyatakan oleh Tuhan, itu udah cukup membangkitkan iman ketika kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berdusta terhadap diri kita. Jadi di mana ada firman Tuhan, di situ pasti ada iman, ya. Itu udah cukup. Dan itu ya yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Dan kalimat yang terakhir yang saya rasa ini bagus sekali adalah kita harus ingat bahwa Kristus menerima kita bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikannya. Bukan karena kita harus ingat bahwa Kristus menerima kita bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikannya. Bukan karena kita sempurna, tapi karena dalam Dia kita memperoleh kesempurnaan. Dia memberkati kita bukan karena kita berkelakuan baik ya dan pantas menerima berkat, tetapi agar dapat melakukan berkat, agar dalam kekuatan dan berkat itu kita dapat berbalik dari kesalahan-kesalahan kita ya. Jadi saudara-saudara ya, penerimaan Tuhan ya bukan karena ada sesuatu yang baik di dalam diri kita, tapi Tuhan menerima kita apa adanya keadaan kita,
supaya kita bisa melakukan begitu banyak kebaikan di dalam Tuhan. Dan itulah ya teman-teman yang kita pelajari pada minggu yang lalu, dan saat ini kita akan lanjut ya. Tapi sebelum lanjut kita sebentar ya teman-teman. Bing mute, Bing. Ya, jadi teman-teman kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut pelajaran kita pada bab yang ke-11 saat ini, yaitu kemenangan iman. Kalau kemarin pada minggu yang lalu ya kita belajar tentang bagaimana iman itu bisa ada. Sekarang bagaimana iman itu ya membawa kemenangan kepada kita. Ini menarik sekali pelajarannya, teman-teman. Kita lanjut ya. Alkitab berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, kebenaran Tuhan itu dinyatakan dari iman kepada iman. Roma 1 ayat 17. Tak ada yang lebih baik yang dapat mengilustrasikan bagaimana pekerjaan iman daripada contoh-contoh yang tertulis sebagai pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh kekuatan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Pertama-tama kita akan melihat peristiwa penting yang tertulis dalam 2 Tawarik 20 ayat 2. Pembaca diajak untuk memahami ulasan berikut ini dengan Alkitabnya, ya. Ini cerita di dalam Alkitab ya, dalam 2 Tawarik. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim, ya. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Jadi ini adalah pemberitahuan tentang bagaimana Bani Moab dan Amon ya mau berperang menyerang Yosafat, bangsa Israel ya. Laskar yang besar itu menyebabkan sang raja dan bangsa itu menjadi takut, tetapi mereka mengambil tindakan yang bijaksana untuk sama-sama berkumpul, ya, meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda, oh ini Yehuda ya, kerajaan Yehuda, untuk mencari Tuhan. Ayat 3-4. Pelajarilah doa Yosafat sebagai pemimpin, ya, perkumpulan itu. Doa itu sangat bermanfaat untuk diselidiki. Sebab itu dilakukan dengan iman dan dalamnya terdapat awal kemenangan mereka. Jadi teman-teman, pelajaran Yosafat ya, bagaimana Yosafat menghadapi Bani Moab ya dan Amon, ini merupakan satu pelajaran tentang iman, sebab apa yang Yosafat buat itu merupakan satu tindakan iman ya. Dan kita akan lihat ya bagaimana. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem ya, di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tangan-Mu,
sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Wah, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa teman-teman, apa yang dinyatakan oleh Yosafat ini di dalam doanya ya. Jadi Yosafat itu ketika berhadapan dengan tentara yang pasukan yang begitu banyak dari Bani Amon dan Moab, ya ada rasa ketakutan. Tetapi bagaimana Yosafat bersikap ya dengan iman, ini dinyatakan ya dalam doanya, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga, bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan? Ini pengakuan iman ya, pernyataan iman yang dinyatakan oleh Yosafat. Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Waduh, ini di dalam penglihatan, Yosafat melihat ya, suatu bangsa yang sangat besar akan menyerang dirinya, tetapi di dalam iman, Yosafat melihat Tuhan lebih perkasa, lebih besar gitu dari bangsa-bangsa yang akan menyerang kerajaannya ya. Doa pembukaan itu sangat istimewa. Dia memulai dengan pengakuan akan Tuhan di surga. Jadi, teman-teman, doa Yosafat ini dimulai dengan pengakuan akan Tuhan di surga. Model doa itu dimulai sebagai berikut. Bapa kami di dalam surga. Apa hal pentingnya dalam kalimat ini? Tuhan sebagai Tuhan yang ada di surga adalah pencipta itu. Ya. Jadi penyataan bahwa Tuhan ada di surga itu sama dengan doa Bapa kami ya, Bapa kami di dalam surga. Dan apa hal penting dalam kalimat ini? Tuhan itu sebagai Tuhan yang ada di surga adalah pencipta itu. Jadi ketika Yosafat berdoa kepada Tuhan yang ada di surga, Yosafat mengakui bahwa Tuhan itu pencipta gitu. Ini menyangkut pengakuan kuasanya atas seluruh kerajaan dunia dan seluruh kuasa kegelapan. Jadi ketika Yosafat berdoa ya bahwa Tuhan yang ada di dalam surga, ini menyangkut pengakuan akan kuasa Tuhan dan seluruh kerajaan dunia dan seluruh kuasa kegelapan. Wah, jadi istimewa sekali ya ini sepenggal kalimat Tuhan yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga. Fakta bahwa dia berada di surga sebagai sang pencipta menunjukkan bahwa dalam tangannya terdapat kuasa dan kekuatan yang besar. Tak ada seorang pun yang mampu menandinginya. Dan ini ya yang dinyatakan oleh Yosafat. Sebab seseorang yang memulai doanya di saat yang diperlukan dengan pengakuan demikian tentang kuasa Tuhan menandakan bahwa kemenangan itu sudah ada di pihaknya. Wah, teman-teman ini garis bawahi baik-baik ya. Ketika kita berdoa ya dengan pengakuan tentang kuasa Tuhan itu udah menandakan ya bahwa kemenangan sudah ada di pihaknya. Jadi ketika kita berdoa mengakui Tuhan sebagai penguasa, ya berkuasa atas segala sesuatu, itu sudah menandakan kemenangan sudah di pihak kita. Jadi teman-teman ini adalah satu berkat yang luar biasa ketika kita berdoa seperti pernyataan iman dari Yosafat. Perhatikan, Yosafat tidak saja mengumumkan imannya di dalam kuasa Tuhan yang menakjubkan itu, tetapi dia menyatakan bahwa kekuatan Tuhan adalah juga kekuatan dirinya. Ini luar biasa. Jadi selain Yosafat menunjukkan keyakinannya terhadap kuasa Tuhan, dia menunjukkan bahwa kuasa Tuhan tersebut adalah kekuatannya gitu. Wah, ini luar biasa. Karena ada begitu banyak ya orang mengakui Tuhan berkuasa, tapi apakah kekuatan Tuhan atau kuasa Tuhan itu adalah kekuatannya? Itu ada tidak semua orang seperti itu ya. Tetapi Yosafat dalam hal ini benar-benar menunjukkan satu keyakinan ya, satu pernyataan iman yang luar biasa untuk diteladani. Berkata, bukankah engkau adalah Tuhan kami,
dia memenuhi syarat yang tertulis dalam kitab suci. Mereka yang datang kepada Tuhan harus percaya kepadanya bahwa dia adalah, ini mungkin mereka yang datang kepada Tuhan harus percaya bahwa Tuhan itu ada dan dia berkuasa ya. Dia adalah pahala kepada mereka yang tekun mencarinya. Ini kalau nggak salah kalimat di dalam Ibrani 11 ya. Jadi di dalam Ibrani 11 ayat 6 kalau nggak salah, barang siapa yang mencari berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya Tuhan itu ada dan berkuasa untuk memberikan apa yang mereka cari ya. Kemudian Yosafat melanjutkan ya dengan menceritakan bagaimana Tuhan telah menegakkan mereka di tanah mereka. Dan meskipun Tuhan tidak membiarkan mereka menduduki tanah dari bangsa Moab dan bangsa Amon, ini sebab Moab dan Amon ini saudara-saudara mereka ya. Bangsa-bangsa itu telah datang untuk mengusir bangsa Yehuda dari tanah yang diwariskan Allah itu. Ini ayat 7-11. Dan dia menutup doanya demikian. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Waduh, ini ayat luar biasa ya. Yosafat menyadari ketidakmampuannya, ya, bagaimana keadaannya yang begitu lemah, namun dia tertuju kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ya, tidak ada yang lain selain Tuhan yang dapat menolong. Tidak ada yang lain selain Tuhan yang dapat menolong, baik dengan banyak orang atau dengan mereka yang tidak memiliki kekuatan. Aduh, ini luar biasa ya teman-teman. Yosafat sadar keberadaannya tidak memiliki kekuatan, lawannya begitu besar, namun dia melihat bahwa kelepasan itu tidak ada seorang pun yang bisa berikan kepadanya. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong, atau raja manapun atau kerajaan manapun yang bisa membantunya untuk menghadapi lawan yang sedang datang untuk menyerangnya. Jadi ini pernyataan iman yang luar biasa. Yosafat tahu lawannya, masalah yang ia hadapi. Dan Yosafat tahu juga bahwa dia tidak berdaya dengan keberadaannya. Dan Yosafat tahu tidak ada seorang pun atau kerajaan manapun yang berkuasa untuk menyelamatkannya. Ini pernyataan iman yang luar biasa ya. Dan sebab mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini sama ya dengan Ibrani pasal 11 ya. Kekuatan itu akan menjadi milik mereka yang merasa perlu, yang percaya kepadanya saja. Wah. Jadi ini komentar Wagoner ya, teman-teman. Jadi kekuatan itu akan menjadi milik mereka yang merasa perlu, ya, yang percaya kepadanya saja. Jadi kenapa ini percaya kepadanya saja, atau dalam istilah lain ya, by faith alone ya. Ini satu istilah yang muncul dalam Pekabaran 1888 ya. Ada banyak orang percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak percaya sepenuhnya ya kepada Tuhan. Jadi dia percaya kepada Tuhan, tapi dia juga percaya kepada orang-orang lain gitu. Atau dia juga percaya kepada dirinya sebagai satu jalan keluar. Tetapi teman-teman, apa yang diajarkan oleh Pekabaran 1888 itu mengajarkan percaya kepada Tuhan, tidak ada yang lain yang patut dipercayai gitu. Apakah orang lain ataupun diri kita sendiri itu bukan itu bukan sesuatu yang pantas atau yang layak dipercayai.
hanya Tuhan saja gitu. Dan apa yang diteladankan oleh Yosafat saat ini betul-betul satu teladan iman. Ya, dia tidak mempercayai siapapun, ya, seperti raja-raja yang lain ya, yang meminta bantuan dari kerajaan-kerajaan yang lain. Jadi teman-teman, Yosafat di sini betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan inilah yang disebut dengan by faith alone ya, hanya oleh iman saja gitu. Kepada Tuhan saja yang berkuasa untuk segala sesuatu. Jadi teman-teman, ini menjadi satu pelajaran inti ya, bagaimana kita menjadikan Tuhan juru selamat sepenuhnya tanpa ada yang lain yang kita lihat sebagai jalan keluar yang bisa melepaskan kita. Ya. Dan ini satu pelajaran penting ya dalam pelajaran Pekabaran 1888. Pendirian Yosafat dengan segenap bangsa itu ya sesuai sekali dengan ajaran kerasulan yang berkata melihat kepada Yesus sebagai pencipta dan penutup dari iman kita. Maaf teman-teman. Jadi apa yang dinyatakan ya, apa yang dinyatakan oleh Yosafat, pernyataan iman yang dinyatakan Yosafat itu sangat sesuai sekali dengan apa yang dinyatakan oleh Paulus di dalam Ibrani 12 ayat 2 ya. Bagaimana dia melihat bahwa Yesus ya, bahwa Tuhan itu sebagai pencipta dan ya, penutup iman, akhir daripada iman. Jadi Tuhan itu adalah awal dan akhir dari iman, di mana tidak ada satupun yang ia gantungkan selain daripada Tuhan. Jadi ini pelajaran penting sekali ya teman-teman, karena ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tapi bukan satu-satunya ya. Ada banyak orang yang menjadikan Yesus juru selamat, tapi bukan satu-satunya. Dan pelajaran 1888 menjelaskan kepada kita, Tuhan harus jadi ya juru selamat sepenuhnya, penolong sepenuhnya atau tidak sama sekali ya. Dialah yang awal dan akhir ya, awal dan akhir semua kuasa baik di surga dan juga di bumi ada di tangannya. Teman-teman, ini adalah satu pelajaran yang penting bagaimana kita melihat Tuhan sebagai sumber satu-satunya ya. Sumber satu-satunya kekuatan awal dan akhir dari iman kita. Oke, Brother Eric ada mau kasih tanggapan? Dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Ya, maaf teman-teman, ini sepertinya memotong karena sedikit lagi akan pergi untuk melayani. Jadi tentunya sebentar tidak ada waktu untuk memberikan tanggapan sehubungan dengan pelajaran ini. Jadi memang kita melihat ya kehidupan Yosafat. Kalau kita pelajari sebelumnya ya, sebelum tiba pada peristiwa itu, kita melihat Yosafat adalah seorang raja yang dia tidak percaya pada dirinya sebagai manusia ya, dengan semua kekuatan kemanusiaan. Kemudian yang kedua, Yosafat itu adalah seorang raja yang rohani, berbeda dengan pendahulu-pendahulunya di kerajaan Yehuda ya. Jadi dia seorang raja yang rohani. Tapi bukan kerohaniannya yang menyebabkan dia layak ya. Tapi kita melihat bahwa urutan-urutan dari kehidupan Yosafat kemudian pada akhirnya menyebabkan dia menyatakan pendiriannya bahwa dia hanya percaya pada kekuatan Tuhan saja. Nah, seperti itu ya. Jadi dia adalah seorang raja yang rohani. Kenapa dikatakan rohani? Kalau kita melihat bahwa dia adalah satu-satunya raja di Yehuda, ya. Selain Yosia yang mengadakan satu reformasi, kemudian dia menjadi imam bagi rakyatnya ya, bagi Yehuda. Kenapa dikatakan dia menjadi imam? Karena dia turun di setiap wilayah-wilayah Yehuda. Kemudian dia mengajar ya bagi mereka tentang kehendak Tuhan ya, yang dinyatakan melalui hukum Taurat. Jadi memang sepertinya kehidupan Yosafat itu adalah kehidupan yang penuh ya, penuh total ya, bisa dikatakan total surrender, penyerahan penuh kepada Tuhan. Kemudian pada akhirnya
dia dituntun oleh Tuhan untuk berada di dalam keadaan di mana dia tidak lagi percaya pada dirinya atau kekuatannya sebagai manusia. Dan memang orang sepertinya perlu untuk memiliki iman yang seperti ini. Iman yang takut untuk percaya kepada kekuatan kemanusiaan, tapi iman yang berani untuk percaya pada kekuatan atau kuasa Tuhan atau kekuasaan ilahi. Nah, memang orang bersyukur ya bahwa orang sementara berada on the track di jalur ini mempelajari pekabaran pembenaran oleh iman yang menjelaskan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Kemudian kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Seperti itu, untuk menghasilkan buah kehidupan, ya, untuk menghasilkan apapun yang kita butuhkan untuk menang dari dosa. Jadi ini memang adalah bagian yang sungguh menyatakan bahwa sebagaimana yang dijelaskan tadi, bahwa memang tema ini adalah just by faith alone, ya, hanya oleh iman saja. Jadi memang tidak ada yang lain, dan itu yang dilakukan oleh Yosafat. Orang melihat ya bahwa ketika Yosafat ya mengandalkan Tuhan dan memasrahkan semuanya kepada Tuhan di dalam imannya, ya, kita melihat ya bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan ini unik, berbeda dengan pengalaman pendahulunya sebelumnya. Bahkan ketika Israel sebelum terpecah menjadi dua, ya, bagaimana sesungguhnya mereka begitu mengandalkan kekuatan mereka, kemudian pada akhirnya banyak sekali kekalahan-kekalahan, kegagalan-kegagalan yang mereka alami, ya. Kita melihat bahwa ketika mereka maju untuk berperang oleh iman yang dinyatakan oleh Yosafat, karena Yosafat adalah seorang pemimpin, ya, seorang raja, dan imannya itu menyebabkan seluruh pengikutnya itu menyatakan iman yang sama. Dan ketika Tuhan mengatur bagaimana untuk menang, ini unik, saudara-saudara. Tidak seperti perang yang biasa. Kalau perang yang biasa itu kan biasanya kalau diatur pasukan itu pasukan mungkin yang hebat di depan, semua pejuang, semua mungkin pahlawan-pahlawan yang kuat. Tapi ketika Tuhan mengatur peperangan, ini yang di depan itu bukan pahlawan atau bukan pejuang yang kuat, ya, tapi yang di depan itu yang Tuhan atur itu adalah grup nyanyi atau kor, ya. Yang di depan itu adalah grup nyanyi. Ini luar biasa. Ini akan berperang, tapi kok di depan itu grup nyanyi? Bagaimana mereka akan berperang, ya? Tapi inilah bagian yang menjelaskan bagaimana sesungguhnya iman yang hanya mengandalkan kekuatan Tuhan saja. Karena ini yang disuruh oleh Tuhan. Di depan adalah grup nyanyi, kor. Kemudian memang DP tujuan ketika Tuhan mengatur itu adalah bagaimana supaya dalam mengandalkan Tuhan itu mereka memuji Tuhan, ya, memuji Tuhan di dalam peperangan itu. Tuhan telah mengatur demikian. Kemudian selanjutnya, ya, kita melihat bahwa dari iman Yosafat ini yang hanya mengandalkan kekuatan Tuhan, ya, kalau orang nyandak banyak, ya, nyandak banyak, nyandak bukan beberapa malaikat yang Tuhan kirim, ya, bukan beberapa malaikat, tapi Tuhan hanya mengirimkan seorang malaikat, ya, yang kemudian pada akhir mengacaukan pasukan yang luar biasa banyak itu, kemudian menyebabkan mereka saling perang, saling bunuh, kemudian pada akhirnya mereka dikalahkan oleh Yehuda di dalam Tuhan. Jadi memang sepertinya, ya, ketika kita memiliki kehidupan yang semakin dekat dengan Tuhan, ya, memang mempelajari firman, kemudian mempelajari tentang Kristus, mempelajari tentang keselamatan di dalam Kristus, mempelajari tentang Allah di dalam Kristus, ini pada akhirnya akan menuntun kita untuk memiliki iman yang seperti Yosafat. Dan memang iman yang seperti Yosafat yang sebagaimana kita bilang tadi bahwa itu adalah iman yang takut, ya. Takut untuk percaya pada dirinya sendiri dan kekuatan kemanusiaannya, dan dia berani untuk percaya pada kekuatan dan kuasa Tuhan karena dia telah melihat, ya, dia telah melihat bagaimana sesungguhnya kuasa Tuhan melalui pekerjaan penciptaan. Dan memang sesungguhnya pekabaran pembenaran oleh iman ini menjelaskan tentang kuasa itu, ya, kuasa itu yang sanggup, ya, untuk menyelamatkan, yang sanggup untuk menyelamatkan kita, dan kuasa itu yang sanggup untuk menghasilkan kehidupan yang menang, ya, dari dalam kehidupan kita terhadap dosa. Dan memang ini yang Tuhan kehendaki, ya, bagaimana kita boleh memiliki kehidupan yang seperti Yosafat yang pada akhirnya kita akan mengalami kemenangan-kemenangan iman bersama-sama dengan Kristus
di dalam Tuhan. Oke, itu mungkin yang bisa ditambahkan, Ding dan teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Brother Erik untuk tambahannya. Baik ya teman-teman, kita lanjut dulu ya, kita lanjut dulu. Apakah hasil dari doa tersebut ya? Roh Kudus datang memenuhi seorang nabi ya, seorang nabi Tuhan dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda." Jadi teman-teman, setelah Yosafat menyatakan pernyataan imannya kepada Tuhan yang berkuasa ya, dan sadar kelemahannya dan dia tidak mau bergantung kepada siapapun kecuali kepada Tuhan, ini jawabannya, ini jawaban Tuhan. Roh Kudus datang memenuhi seorang nabi Tuhan dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Wah, ini luar biasa ya. Ini jawaban Tuhan, teman-teman, terhadap masalah yang dihadapi oleh Yosafat ya, dengan sikap iman yang dia nyatakan. Dan datanglah perintah untuk maju di pagi hari untuk melawan musuh mereka, dan mereka akan melihat keselamatan dari Tuhan sebab Dia akan menyertai mereka. Lalu pada bagian yang terpenting, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan engkau akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Wah, ini luar biasa ya. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat ya, silakan Brother Erik. Jadi setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Wah, ini luar biasa ya. Bagaimana pasukan berperang menuju peperangan bukan mengangkat senjata dan apa ya? Ya, bukan mengangkat senjata dan senjata-senjata yang lain ya, tetapi ini justru sebaliknya. Bukan sebaliknya, justru hal yang lain ya yang mereka buat, yaitu menyanyi seperti yang Brother Erik tadi sudah sampaikan ya. Ini satu hal yang yang berbeda sama sekali ya. Tapi ini bagian dari pernyataan iman ya, bagian dari pernyataan iman yang dinyatakan oleh Yosafat. Kita lihat ya. Tentu saja ini adalah tindakan yang aneh untuk maju ke medan perang. Ya memang aneh ya. Tidak banyak tentara yang maju ke medan perang dengan semangat kepemimpinan seperti itu. Tetapi apakah hasilnya? Wah, kita lihat hasilnya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penyergapan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Waduh, luar biasa. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Jadi teman-teman, maaf, kita melihat bahwa bagaimana jawaban Tuhan terhadap sikap iman yang dinyatakan oleh Yosafat. Ini satu hal yang luar biasa ya. Iman yang bergantung sepenuhnya, iman yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, yang tidak mengandalkan diri sendiri,
ya, yang tidak mengandalkan orang lain atau sekelompok orang, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, itu memberikan